Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Digita Dewi, absen 23, materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang A itu ada hakikat demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Yang A yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau memerintah. Nah, menurut Abraham Lincoln, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana sistem pemerintahannya mengikut sertakan seluruh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih. Nah, di sini ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama itu ada keputusan pemerintahan untuk seluruh rakyat. Kedua, menjalankan konstitusi. Ketiga, adanya perwakilan rakyat. Keempat, adanya sistem kepartaian. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Adanya pergantian pemerintahan. Kedudukan rakyat sama di mata hukum. Adanya jaminan hak asasi manusia. Adanya kebebasan pers. Nah, di sini macam-macam demokrasi. Yang pertama tuh berdasarkan ideologi. Demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, yaitu berdasarkan kebebasan individu, kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi. Itu selanjutnya ada demokrasi rakyat. Demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan kepemilikan pribadi. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila, yaitu sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya. Selanjutnya ada demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan dengan kehendaknya melalui wakil-wakilnya. Selanjutnya demokrasi perwakilan, sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakilnya akan tetapi rakyat masih mengontrol wakilnya. Nah, di sini demokrasi berdasarkan titik perhatian rakyat. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yaitu demokrasi material, demokrasi yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Terus ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, yang B kita masuk ke dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila, yaitu secara umum pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada ideologi Pancasila. Terus ada aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama ada aspek formal, aspek material atau segi isi atau substansi, terus aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, aspek kejiwaan, dan lain sebagainya. Ketiga ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat ada demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. 7, demokrasi dengan
pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran. Terus ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Keempat, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, terus ada demokrasi Pancasila, dan yang sekarang digunakan adalah era reformasi dari 1998 hingga sekarang. Selanjutnya kita masuk bagian C, yaitu membangun demokrasi untuk Indonesia. Pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis, yaitu ada memiliki persamaan di depan hukum. Kedua, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ketiga, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kekebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu ada secara normatif, yaitu sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Yang kedua, ada secara empirik, yaitu demokrasi merupakan sesuatu yang dinamis dan berkembang melalui pengalaman sejarah panjang bangsa Indonesia. Di sini ada prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama ada membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua ada membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga ada membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Keempat ada membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, segitu saja pemaparan saya dari sistem dan dinamika demokrasi, yaitu saya Nika Degita Prandewi. Saya ucap terima kasih. Om Santi Santi Santi.